Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana karena semoga hari ini tetap semangat, tetap sehat ya. Jangan lupa teman-teman harus menjaga 5M. Makan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, memperkuat iman, sama memperkuat umrah. Teman-teman masih sempat di rumah kan, jadi kalian nggak perlu keluar rumah kalau tidak ada urusan yang mendesak. Nah, insya Allah kita masih membahas tentang kalimat ajakan. Nah, di pembelajaran kedua ini, skema 2, kita masih bahas tema hidup rukun di lingkungan tempat bermain. Nah, di pembelajaran kita kali ini nanti kita akan misalnya Dino dan teman-temannya nih. Nah, sebelum itu kita mulai dengan membaca basmalah dan doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Oke, teman-teman Madinah udah siap? Biar lebih semangat lagi, kita akan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, di pembelajaran 2 ini ada Dino dan teman-teman suka bermain di lapangan setiap hari Minggu. Mereka memilih bermain di lapangan karena luas dan bersih. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu hidup rukun. Mereka bermain dengan gembira. Nah, di yang membaca ini, kalian bisa memerankan tokoh yang ada di dalam gambar. Berhubung kita yang pembelajar offline, maka peran-perannya Bufat ambil Asma. Jadi kalian dengarkan dan bisa kalian ikuti untuk kalimat ajakan berikut. Bermain bersama. Hari Minggu pagi, Novino, Sadi dan Mila berada di lapangan. Mereka bermain, berjalan, dan melompat sambil terangkulan. Semua terlihat gembira bersama. Nah, jadi teman-teman, di sini yang berangkulan itu yang anak laki-laki, ada Dino dan Sadi. Sedangkan Mila kan anak perempuan, dia tidak ikut berangkulan, hanya mengikuti lari di belakang. Oke, kita akan baca percakapan dari Dino terlebih dahulu. Nah, di sini yang jadi Dino, menurut kalian yang mana orangnya? Ciri-cirinya? Ya, yang jadi Dino itu adalah yang berambut keriting, memakai kaos kuning dan celana merah. Sedangkan Pino adalah seorang anak yang berambut lurus, memakai baju warna biru dan celana warna biru sedikit berubah. Sedangkan Sadi yaitu seorang anak yang rambutnya lurus juga. Dia memakai kaos warna kuning dan celana kodok. Mari kita baca sama-sama. Ayo teman-teman, lari sambil melompat, kata Dino. Lalu kata Dino, luruskan kaki kanan ke depan. Hop, lompat. Kata Mila, aduh, gerakku salah. Jangan teman-teman cepat-cepat ya. Nah, di sini ada 3 kata ajakan. Menurut kamu yang mana ya? Nanti kita bahas selanjutnya. Untuk sekarang kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di halaman 51. Mari kita jawab sama-sama. Pertama, kapan anak-anak bermain di lapangan? Bermainnya pada hari Minggu. Iya, benar sekali. Mereka bermain pada hari Minggu. Siapa yang bermain bersama? Ada 4 orang.
Dino, Sadi, dan Dina. Permainan apa yang dimainkan anak-anak? Tadi disinggung adalah bermain berlari dan melompat. Nah, berlari dan menurut kalian bisa permainan apa nih? Salah satunya mungkin permainan lompat tali atau permainan melakukan lompatan di balok, tumpuan, dan sebagainya. Siapa yang ngajak berlari dan melompat? Tentu saja Dino. Lalu sikap apa yang ditukar anak-anak tersebut? Mereka memiliki sikap menjaga kerukunan di antara teman. Jadi mereka tidak ada yang bermusuhan ataupun bertemu. Nah, oke, teman-teman. Kalian sudah catat jawabannya 1 sampai 5 halaman 51. Nah, kalau sudah, kita akan mencari tahu dulu ya. Ada 3 kalimat ajakan di percakapan 4 orang tadi. Yang pertama adalah ayo teman-teman. Ayo teman-teman, kita melompat sambil salah, kita berlari sambil melompat. Maaf ya. Yang kedua katanya Vino. Ayo teman-teman, teruskan kaki. Terakhir, yang terakhir ini sedikit agak berbeda nih. Nah, yang terakhir ini itu ada kalimat ajakan yang secara tidak langsung. Gimana maksudnya? Jadi seperti ini, punya arti yang enggak sebenarnya. Contohnya kata Mila, teman-teman jangan cepat-cepat ya. Jadi, Mila mengajak temannya untuk pelan-pelan saja. Jadi, teman-teman jangan cepat ya. Nah, teman-teman, ini kalian sudah selesai, berarti akan lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya, halaman 50, teman-teman akan belajar tentang mengamati gambar. Dan kita berlatih menyusun sebuah kalimat untuk menjadi cerita yang baik. Di sini di halaman 53 ada 3 buah gambar yang berisikan cerita-cerita. Mari yuk kalian lihat gambarnya dan kita urutkan kalimat-kalimat yang sesuai dari awal hingga akhirnya. Oke, siap ya teman-teman. Menurut kalian nih, dari nomor 1 sampai nomor 8, urutan pertama siapa?
Nih, lihat gambarnya. Ada dua orang yang sedang bercakap-cakap. Jadi sudah pasti salah satu. Jadi yang pertama itu adalah nomor 1. Ino meminta Raka untuk mengajarinya naik sepeda. Nah, saat Ino bertanya kepada Raka, maka jawaban selanjutnya adalah Raka bersedia mengajari Ino. Nah, setelah bersedia mengajari Ino, lalu Raka dengan sabar mengajari Ino bagaimana cara naik sepeda. Nah, berarti ini nomor 6. Bagaimana cara mengajari saya naik sepeda? Nah, jadi Raka itu memegangi sepeda Inonya dari belakang. Raka memegangi sepeda Ino dari belakang. Nah, setelah itu lalu dicobalah oleh Ino. Setelah beberapa kali mencoba, Ino akhirnya berhasil naik sepeda. Lalu setelah berhasil sepeda, Ino udah selesai nih. Ino selesai berlari. Sepeda bersama Raka. Akhirnya terakhir itu nomor 1, Ino berterima kasih kepada Raka. Nah, teman-teman, tulisan kalian agak banyak nih kali ini, tapi nggak apa-apa. Supaya kemampuan berbahasa kita dan memahami soal lebih baik lagi. Nah, silakan teman-teman bisa salin di buku paketnya, atau kalau buku paketnya belum ada, bisa di buku tulis tematiknya ya. Silakan. Oke, kalau sudah semuanya, coba kita lanjut ke halaman selanjutnya ya. Nah, di halaman selanjutnya ini ada kisah juga nih. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kalimat ajakan. Nah, sekarang ini kita mau belajar kalimat pertanyaan. Masih kalimat pertanyaan? Ya, kalimat itu adalah kalimat yang digunakan untuk kita bertanya kepada orang
bermain, berenang, mengharapkan jawabannya, pertanyaannya. Jadi kalimatnya itu ya buat menanyakan ke seseorang bahwa kita mau tahu apa yang kita tanyakan dan kita biar ada jawabannya. Nah, tolong disimak ya. Jadi di sini ada beberapa kata tanya yang biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Yang pertama ada kata siapa. Digunakan untuk menanyakan nama. Contohnya, siapa namamu? Siapa pemilik kucing itu? Jadi, jawabannya membutuhkan nama seseorang. Atau yang kedua, dari kata kan. Digunakan menyatakan waktu. Kapan kamu berangkat ke sekolah? Atau kapan kamu berlibur ke Medan? Atau kapan kamu mandi? Gitu. Itu menanyakan waktu. Yang ketiga, di mana, kemana, dari mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Jadi contohnya, di mana kamu tinggal? Oh, saya tinggal di sini. Atau dari mana kamu kemarin? Menanyakan tempat. Atau kemana kamu akan pergi besok? Itu juga menanyakan tempat. Nomor 4 ada berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa jumlah koleksi buku ceritamu? Atau berapa harapan ini? Gitu. Atau berapa jumlah pensil yang kamu punya? Nah, itu menanyakan jumlah benda. Yang terakhir apa? Apa ini digunakan untuk menanyakan benda atau suatu hal. Contoh, apa yang kamu bawa? Apa dia berangkat ke sekolah hari ini? Nah, itu menanyain benda. Nah, tidak pas jika kata siapa digunakan untuk menanyakan benda. Contohnya, siapa benda yang ada di tas kamu? Itu nggak pas. Jadi, setiap kata tanya punya fungsinya masing-masing. Ada yang menanyakan nama, ada yang menanyakan waktu, ada yang menanyakan tempat, jumlah, dan ada yang menanyakan suatu hal. Nah, setelah ini nanti kamu akan diminta untuk menggunakan tanya siapa, apa, di mana, kapan, berapa, berdasarkan bacaan yang tadi tuh. Ini bacaan yang tadi kita telah baca yang teman-teman. Nah, nanti kalian bisa dengan sendirinya. Nah, setelah ini waktu kalau kita hidup rukun berarti kita kan harus saling memaafkan. Nah, di sini teman-teman di perlindungan penulis, jadi menulisnya adalah dalam teks terdapat kalimat permintaan maaf dan permintaan tolong. Buatlah kalimat permintaan maaf atau permintaan tolong untuk kejadian berikut. Jadi di sini ada situasinya nih, ada waktunya. Jadi kita baca dulu. Kita mau menggunakan permintaan maaf atau permintaan tolong dari situasi ada. Oke, teman-teman siap ya. Masa kamu mengembalikan buku yang dipinjam dari teman. Buku tersebut ternyata robek. Berarti kamu sudah pinjam buku teman kamu, terus kamu mengembalikan. Tapi ada yang robek karena kesalahan kita. Berarti kita harus menggunakan permintaan tolong atau permintaan maaf nih. Ya benar banget. Jadi kalimat permintaan maaf kira-kira permintaan maafnya seperti apa ya? Kalau buku yang robek, kita minta maaf, maafkan aku ya teman, karena tidak menjaga
permintaan maaf diakhiri titik. Nah, tanda baca teman-teman sudah tahu kan ya? Ada tanda baca perintah dari menggunakan seru, kalimat ajakan juga menggunakan seru, lalu kalimat berita yang isinya ngasih kabar itu diakhiri tanda titik, permintaan maaf tanda. Nah, yang selanjutnya nih yang nomor 2, kamu berjanji akan datang ke rumahnya, tapi kamu sendiri berhalangan hadir. Nah, kalau seperti ini kalian harus meminta maaf nih. Bagaimana permintaan maaf yang tepatnya? Permintaannya, mohon maaf, Kak, saya tidak hadir karena acara keluarga. Semisal seperti ini, karena kamu janji udah teman-temannya, tapi tiba-tiba di hari hanya di hari kamu harus ketemu, ternyata keluarga kamu merencanakan acara, jadi kamu nggak bisa pergi, maka kita harus minta maaf. Seperti itu. Teman-teman udah selesai kan nulisnya? Kalau udah ya, jadi kalau kalimat permohonan kita minta maaf sesudah melakukan kesalahan. Kalau permintaan tolong itu kita meminta orang itu untuk membantu kita. Seperti itu. Coba kita geser ke halaman selanjutnya ya. Insyaallah kita tadi hari ini sudah belajar 3 kalimat ajakan, kalimat permohonan, kalimat tanya, dan kalimat maaf. Nah, teman-teman, sebelum selesaikan materi ini, teman-teman kita review dulu. Jadi, kalau untuk kalimat ajakan biasanya menggunakan kata-kata ayo, mari, silahkan. Dan untuk kalimat tanya menggunakan kata-kata tanya seperti siapa, di mana, dari mana, ke mana, lalu kapan, berapa, dan apa. Mereka semua punya fungsinya masing-masing, tidak bisa digunakan sembarangan. Oleh karena itu, kalian harus tahu ya letak-letak atau kata-kata yang digunakan untuk bertanya. Nah, teman-teman, terus terakhir adalah permohonan maaf. Saat kita melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang membuat orang lain terganggu, maka kita harus minta maaf. Karena dengan meminta maaf, insya Allah membuat hati orang menjadi senang. Oke, cukup sekian. Lupa kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.